Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت جميع آباء وأمهات وأزواجه وذرياتهم جميع أقوالهم المرسلين ولكل أصحاب ولكل التابعين وتابع التابعين اللهم صل عليهم وعلى آلهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمنا وعماتنا وخالاتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى من أرسل بالصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأوالم مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du fala hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sedaya hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita maturaken rawuh syukur dhateng Allah atas rahmat nikmat taufik hidayahipun. Kita ucapaken hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula maos dawuhipun Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar niki mu'alaf dari agama Yahudi kemudian masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mu'alim tengene golongan Yahudi, dia termasuk orang alim, menjadi tumpuan harapan ketika ada persoalan-persoalan ini, larinya tengene Ka'bul Ahbar. Masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Panjenenganipun dawuh al-khusunu lil mu'min minasyaiton salas. Benteng bagi orang mukmin yang bisa menyelamatkan dari godaan setan niki wonten 3. Panjenengan didamelne kalih Gusti Allah benteng. Yang benteng itu tentu sebagai perlindungan. Jadi Allah itu sudah tidak salah ketika menciptakan setan yang ditugasin untuk nggoda pada manusia, tapi di sisi lain Allah juga mempersiapkan bentengnya. Ini sungguh maha bijaksana dan maha adil. Karek wong iki gelem berlindung tengene benteng apa malah nyedeki setan, lan iki individu terus terang. Beliau katakan bahwa benteng bagi orang mukmin
yang bisa menjadi perlindungan dari godaan setan niki wonten 3. Pertama, al-masjid. Al-masjid hisnun. Masih masjid api opo elek, tapi sisi lain berfungsi sebagai benteng bagi kita-kita, tentu membentengi orang yang ada di dalam masjid. Setan nggak mampu memasuki masjid ketika di situ ada orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya awake dhewe minimal niku terkurangi kesempatan untuk bisa digoda oleh setan. Makanya sing seneng teng masjid. Yang masjid itu langsung lebu masjid ngoten mawon, dadi ora mampir-mampir. Artinya biar cepat selamat. Kalau sudah masuk masjid niki wis aman. Ya, mengurangilah dari bahaya-bahaya yang mengancam kepada kita. Nah, yang masjid kan ya ora wani guyonan, ora wani hal-hal sing negatif lah. Bahkan sebaiknya kalau kita masuk masjid dalam kondisi berwudu, dalam arti punya wudu, tidak hadas, sehingga berkesempatan untuk melakukan ibadah, termasuk sholat tahiyatul masjid. Di masjid atau tempat ini berpengaruh kepada perilaku manusia. Ketika sudah di dalam masjid, tentu dia akan kondisikan perilakunya sesuai dengan masjidnya. Nggak mungkin berjoget-joget, nggak mungkin nyanyi-nyanyi, nggak mungkin nyetel lagu-lagu India, mana-mana ya, nggak etis. Berarti sudah terselamatkan dari berbagai dampak sesuatu yang negatif. Ya senajan umpamane kurang jero masjid tok tekat-tekatane piye. Nang masjid tok wis mbuh muni apa ora muni apa iku urusan dhewe. Tapi saora-orane yang masjid iku wis selamat. Akan dapat banyak keuntungan itu ketika kemudian nawaitul i'tikaf, melangkah dengan kaki kanan didahulukan dan seterusnya, dan kondisi suci, steril, pakaiannya suci, dan zahir batinnya suci dari hadas dan najis. Wa zikrullah, berzikir kepada Allah. Lasyama, apalagi kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini hebat nih kalimat. Apalagi zikirnya yang berupa kalimat la haula wala quwata illa billah. Kuwi tok la haula wala quwata illa billah dibaca. Niku sudah merupakan benteng yang melindungi kita dari godaan iblis. Karena setan ya ruruh ya saya ngomong, tapi aku kan moco, tapi kita yakin. Karena setan yang qabitu ayah tapi witakhor, setan mundur. Dia bersembunyi ketika mendengarkan zikir-zikir kepada Allah. Setan takut dengan kalimat zikir. Karena sing seneng zikir biar selamat dari godaan setan. Setan itu berkembang biak lebih cepat. Jadi setan itu pakai ngerdo, bahasane wong Jawa niku ngerdo. Bahkan setan itu iso masuk neng gone saku-sakune panjenengan niku ya kadang-kadang tinggi berlindung setan. Nggawa HP pas salat enek panggilan.
sing ngomong. Subhanallah. Ini menungso. Zikrullah di luar masjid atau di dalam masjid enggak masalah. Zikrullah itu sendiri mandiri tanpa harus di masjid, tapi ketika kita berzikir kepada Allah itu sudah terlindungi dari godaan setan. Lek biyen cak cilik kula sik cilik niku enten tempat-tempat yang bahasa orang kuno nggih. Niku nggone wingit angker ya. Ngono ki nek cah cilik biyen ya mboten zikir ora paham karo zikir, tapi malah ngaku dadi putune. Amit mbah putumu liwat. Ben gak diganggu jarene. Di tempat sana wonten daerah nggih kula ni enten tempat sing kata orang itu angker, anak setane, anak ndruhune. Kapan lewat kono iku ngunine Amit mbah putumu liwat. Apa anggete bapakmu mantune setan piye kok sampean dadi putune? Ya karena apa? Karena belum ada pendidikan. Ya sudahlah. Sauni-unine wong yen orang enek pendidikan. Nah, saniki pun banyak pendidikan, pengajian dan lain sebagainya. Tentu ketika kula panjenengan mungkin masuk atau lewat di daerah-daerah yang diberitakan itu angker, wingit, ya kita katakan saja la haula wala quwata. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah aman. Kadang-kadang arek-arek kesurupan, ya mereka gak duwe la haula wala quwata ya. Percayalah bahwa zikir itu merupakan suatu benteng, itu kita harus percaya. Kalau percaya jenengan zikir mandi gitu. Nek gak percaya umpane bimbang, iya apa ora malah kena. Zikrullah itu hisnun. Zikir pada Allah itu merupakan benteng dari godaan setan. Tapi ya wabah deh. Ambak namun la ilaha illallah, muni la haula wala quwata illa billah. Ini kadang-kadang kita yo enggak ingat begitu, enggak sadar, enggak ingat. Bahkan yang dibicarakan tuh macam-macam. Nah, ketika sadar bahwa di sini ada musuh bebuyutan kita, yakni iblis atau setan, maka mesti kita harus lindungi diri kita dengan kalimat-kalimat zikir. Terutama menurut dawuh niki Syekh Nawawi Al-Bantani ini dawuh. La siyama la haula wala quwata illa billah. Apalagi kalimat la haula wala quwata illa billah. Setan takut dengan kalimat itu. Diterampil nih lesan kula panjenengan, dibiasakan refleksinya itu kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang terpuji, tidak kalimat-kalimat yang tidak baik. Sehingga nangke menalitipun pundhut kali Allah niku refleksnya lesan niki iso muni la ilaha illallah. Allahumma amin. Refleksi ini la ilaha illallah. Siti-siti la ilaha illallah. Nah, ilalah pas dihampiri karo malaikat Israel. Nah, pas la ilaha illallah ya aman lah. Alhamdulillah. Mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, omong yang terakhir, kalimat yang terakhir itu kalimat thayyibah, dakhalal jannah, masuk surga. Ngono ki ya coba terus pak enak elak ngono sonar mate tak la ilaha illallah ya ra iso ngono kuwi. Kalau ndak ada latihan sulit untuk refleksnya itu seperti itu. Enggak oleh dijujuk, semua itu harus melalui proses latihan.
diberi kesempatan untuk melafadzkan la ilaha illallah, Allahumma amin, dan lain-lain kalimat thayyibah. Dan Allah itu sudah melihat bahwa kita itu gampang bosen dengan satu marna, dengan satu macam, sembarang nek kursi tok itu ya ada penyakitnya, yaitu memboseni. Maka oleh Allah diberikan banyak kalimat-kalimat yang nilainya itu zikrullah, yang nilainya itu zikrullah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menjamur merajalela di mana-mana, kalimat-kalimat istighosah sudah terbiasa diamalkan oleh masyarakat kula panjenengan sedaya, sehingga kita banyak punya materi-materi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya Allah, ya Qadim, ya Sami, ya Basir, ya Muti, ya Khaliq. Ini semua merupakan kalimat-kalimat yang bermakna memuji, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat yang mengandung sanjungan kepada Allah, ada kalimat yang mengandung permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo enek sing seneng nyanyi, yo diweni nyanyian tapi isine yo zikir. Ada lagu, ada syair tapi isine apa? Zikir. Apa itu? Lali. Utman tahayyala. Kok itane lali? Wa qiraatul Qur'an hisnun. Membaca Quran ini sudah menjadi benteng. Di membaca Quran, jadi Quran sudah masuk zikir, tapi ini istimewa. Disebut lagi sebagai penjelasan bahwa itu istimewa. Wa qiraatul Qur'an hisnun, la siyama ayatul kursi. Baca Quran itu benteng, apalagi ayat kursi. Jangan diambil kursinya tapi nggak ada ayatnya. Jangan kayak rebutan kursi. Kursi bupati, kursi wali kota, ayatnya ditinggal. Dibaca ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat kursi ya mesti hafal kabeh lah. Nah, niki ada 3 benteng, monggo kula panjenengan manfaataken. Salah satunya atau semuanya, bisa semuanya itu bisa. Masuk masjid, kemudian membaca zikir, juga membaca ayat kursi. Berarti itu ada 3 benteng bersama-sama. Wah, ini sangat kuat sekali. Maka kita bisa melihat realita bahwa di dalam masjid itu tidak pernah terjadi huru-hara, aman. Karena apa? Setannya gak sempat nggoda wong sing nang jero masjid ketika mereka dalam kondisi membaca ayat kursi, membaca zikir di dalam masjid sekali. Nah, niku wis benteng yang sangat kuat. Cuma ya sing dingumumunke awake dhewe niki nggih, awake dhewe teng masjid meneh gak pati kerasan. Mbane niku enggak ada ketertarikan iso betah tenggene masjid, padahal dari sisi pihak takmirnya itu sudah memberikan desain, membuat desain yang sekiranya orang itu bisa kerasan di dalam masjid. Ada AC mungkin. Nek tenggene AC-ne AC alami ae. Ada AC, ada fasilitas yang semuanya dimudahkan dan cukup memuaskan sebenarnya. Ya sing lucu namanya yang masjid mampir pipis tok. Mulai gratis. Jadi mampir pipis tok ya.
Pegel nih, termasuk saya ngomong kadang-kadang ya ngono. Cari saksi yang sebanyak-banyaknya Bapak. Dalam memperkuat posisi kula jenengan niki kita harus memperbanyak saksi yang mendukung, saksi yang bersifat membela, yang meringankan, tidak yang memberatkan. Apa? Nggih panjenengan ketika masuk masjid, sholat di tempat itu, di dalam masjid, maka tempat yang kita buat sholat akan jadi saksi membela kula panjenengan ketika nanti kita ada urusan dengan proses hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senajan 2 rakaat sekalipun sempatkan ketika kita di masjid masuk sholat, anggap ini merupakan usaha untuk memperbanyak saksi. Karena di sisi lain kula jenengan juga memperbanyak saksi yang bersifat memberatkan kita. Tempat-tempat yang kita buat jagongan, rasan-rasan dan lain sebagainya itu juga akan jadi saksi. Saksi apa ya? Saksi yang memberatkan. Oh niki ngrasani kula sing didamel lungguh dan seterusnya. Ngandel yo ngono kuwi, ra ngandel yo ngono kuwi. Enek dingklek kok dadi saksi. Wong arek percintaan kayak bulan saksi apa kadang-kadang percintaan bulan kok nyekseni percintaan kan ada bahasa seperti itu bahwa makhluk-makhluk yang tidak bernyawa itu dianggap sebagai saksi itu enggak sampai kepada akidah. Di dalam realita pembicaraan anak-anak yang sedang mabuk cinta itu suka-suka mengatakan bahwa apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipegang itu semua bagian bagi kodak saksi percintaan. Rumput-rumput yang bergoyang adalah sebagai saksi bahwa aku ada rasa cinta padamu. Ini para wong piye? Ajane wong seneng ya gak apa-apa omongan ngono wis ora enek hukume. Wong iki nek seneng ora enek hukume omongane. Ladra. Jadi ada unsur memperbanyak saksi yang meringankan datang kula panjenengan sedaya. Tempat yang kita buat ibadah niki bisa menjadi saksi. Makanya enten keterangan wong niku lek salat kongkon ngalih nggon. Artinya ngalih nggon bergeser. Biar tempat itu semakin banyak menjadi saksi untuk kita. Aku akhirnya mikir nek salat tarawih bergeser lah munyer-munyer ya. Tapi ya gak apa-apa nah, jadi langganan seperti itu kebiasaan. Kecuali imam lah. Di salat sunnah asale teng pojokan lor terus nengah. Kan itu berarti memperbanyak tempat yang panjenengan buat ibadah itu nanti akan tampil menjadi saksi. Gak ngandel enten ono son wis dina kiamat ngono ae. Aku ora iso buktekne secara nyata. Ngene kadang tiang-tiang sing sok ngalih. Tapi lek ngalih ngeten carane amre tidak justru mengurangi keafdalan niku ngalih niku iso ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih utama. Artinya dalam aturan sholat. Jadi kalau ngomong fikih dalam aturan sholat itu orang niku nalika sholat sebaiknya ada sesuatu yang dihadapi ada yang bahasanya piye ngono didep enek barang sing didep ya yang didep itu dari pertama niku nggih niki tembok. Jadi kita sebaiknya sholat itu dekat dengan tembok sehingga setidaknya membatasi jarak pandang. Mata tidak terlalu banyak yang dipandang sehingga tidak kirim berita kepada hatinya rada iso kusuk titik mergo sing mbok sawang tembok. Maka dari itu sebaiknya tembok di depan itu enggak ada lukisan-lukisan yang bisa mengganggu konsentrasi. Ini makruh sebenarnya kalau tembok di depan itu banyak lukisan karena itu mengganggu konsentrasi.
Kalau enggak tembok kemudian kalau sudah ada tembok atau sudah full di sini boleh ini tiang niki cagak niki. Cagak niki. Artinya di depan ada di timurnya cagak ya jarak 1 meter atau 1,5 meter dengan saged jumeneng wonten mriku sehingga di situ panjenengan berhak menolak orang yang akan lewat di depan panjenengan. Enek wong lewat ning ngarep panjenengan niku bisa ditolak. Tidak boleh. Kok meksa dipukul bisa. Kalau di tengah-tengah tidak ada batas, tidak ada pembatas untuk kita, ini orang lewat bebas. Jadi jenengan bisa terganggu dengan banyaknya orang lewat. Mergo jenengan posisinya memang di tengah tempat yang di situ tidak ada pembatasnya. Makanya pemanen jenengan datang awal sholat niku sing sae mboten teng mriki. Tapi langsung mawon ngedep tenggene tembok. Sekalian nanti akan mendapatkan sop yang pertama gitu. Diambil posisi kanan imam. Kanan imam. Dijadikan rebutan karena itu istimewa begitu. Mboten niku jane carane kita ambil posisi sholat di masjid itu tidak sembarangan kita bertempat tapi ada aturan menurut fikih itu. Sak mboten-mbotene jenengan beto sajadah, tapi ketika masih ada cagak maka sajadah itu kurang diakui sebagai pembatas. Namanya sutroh. Kita ambil sutroh. Jenengan umpama dhewe gak enek wong nang masjid salat niku sebaiknya ambil di posisi terdepan. Sehingga jenengan berhadapan dengan tembok, tidak di belakang sendiri. Iku nek arek dolanan jenengan ya terganggu dan seterusnya. Pokoknya memang harus dipatuhi sebenarnya aturan-aturan yang ada di dalam persolatan ini sendiri. Kula wangsuli bahwa Allah menyiapkan kula panjenengan benteng dari godaan setan ada 3 macam nggih menika. Pertama adalah masjid. Sijine masjid iki. Awake dhewe berlindung di dalam masjid. Tekad-tekatan pomo panjenengan digoleki wong nagih hutang ngono. Nek ruwongan ning masjid no kira-kira ya ora sida di uring-uring kok. Warek nang masjid malah gak sedhi goleki malah kan. Dinteni mulih tapi. Ora mulai-mulai. Kadang-kadang nyuwun sewu niki ya realita juga. Kadang-kadang gara-gara rada kemersek karo sing itu golek pengungsen. Yang di masjid arep nggone hotel ra ndek dhuwit akhire ngungsine nang masjid. Angger kok umpane nyang masjid kan dititeni iki. Guyonane ngoten. Gak gelem mulai-mulai nang masjid bakne wo ya pantes nyang omah lagi piye ngono dadi ngungsine nyang benemen iki roh hadise masjid ya mudah-mudahan gak begitulah ya. Memang kita masjid itu untuk ibadah, untuk berlindung dari godaan setan. Dan zikrullah, saya ulang lagi, zikrullah dan kemudian qiraatul Quran, apalagi ayat kursi. Muga-muga kula jenengan terampil ya, untuk membentengi diri kita masing-masing dari godaan setan. Memang setan itu disiapkan untuk menggoda dan itu sebagai musuh kita yang pernah saya katakan bahwa kita punya musuh yang namanya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setan tidak pernah bosan untuk menggoda kita. Nah, makanya bentengnya disiapnya karo pangeran, rupane termasuk masjid, mushola, tempat-tempat ibadah yang memang disiapkan untuk ibadah. Dan zikir, kita tidak oleh berzikir pada Allah dan banyak warna-warna macam-macam zikir. Karek milih, waleh, tasbih, tahlil, tahmid, subhanallah, alhamdulillah. Ada keterangan subhanallah itu dapat 10 derajat.
Kalau la ilaha illallah 20 derajat, kalau alhamdulillah itu 30 derajat. Karek milih 10 enek, 20 enek, 30 enek, pilih kabeh alhamdulillah. Ibu lengkap, Allah memberikan fasilitas untuk kita sekalian dalam rangka untuk membentengi dari godaan setan yang memang disiapkan, dibuat untuk menggoda kita. Kita diberikan Allah bentengnya. Pun niku sebuah kebijaksanaan yang mesti kita harus apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, panjenengan damel setan untuk menggoda. Ini panjenengan juga menyiapkan kepada saya, kepada kita benteng-benteng sebagai perlindungan sehingga kita tidak tergoda oleh iblis. Sakwati balane. Makaten mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka